Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Temanya adalah saksi terberat bagi sang kekasih. Coba kamu sedikit bayangkan ketika kamu punya kekasih, tiba-tiba dia jadi tersangka dan kamu jadi saksinya. Apa yang akan kamu lakukan dalam persaksian itu? Membela, Sebisa-bisanya ya. sekuat mungkin membela, dan Meskipun kamu tahu kekasihmu salah banget. tetap saya bela Ya. kekasih. Itu. Ya, normal berarti kamu. Setiap orang akan seperti itu. Akan membela kekasihnya mati-matian. Meskipun kamu tahu banget kalau kekasihmu itu salah. Ini tadi ayat yang dibaca adalah surat An-Nisa. Di sini ada ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan bagaimanakah jika kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Ini kita ke pelajaran Asbabun Nuzul. Jadi ini kemarin ada yang tanya, ini acara ini ku ono rujukannya apa ndak, tanggal ngomong karepe dhewe ndak. Ini referensi saya diantaranya satu tafsir Ibnu Katsir, dua tafsir Al-Jilani, bukan Jalalain, bukan tafsir Al-Jilani yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada juga kitab Asbabun Nuzul, ada juga kitab Hikam, kitab Ihya, dan lain-lain. Jadi tidak ngarang ya. Banyak sekali ya referensinya, jadi pokoknya ada dalilnya. Akibat corona sebelumnya tidak pernah tersentuh karena tiap hari undangan. Ada barokahnya berarti ini. Suatu saat Kanjeng Nabi sedang berjalan-jalan ditemani beberapa sahabat, lalu ketika istirahat Kanjeng Nabi meminta seorang sahabat untuk membacakan Al-Quran. Ibnu Mas'ud, sahabat ini terkenal sahabat yang memiliki suara paling merdu, bukan paling keras, bukan. Kalau paling keras kan sahabat Bilal. Nah, Ibnu Mas'ud sahabat yang memiliki suara paling merdu. Ketika Ibnu Mas'ud diminta oleh Kanjeng Nabi membacakan Al-Quran, Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Al-Quran diturunkan kepadamu, mosok saya yang membaca?" Jawab Kanjeng Nabi, "Ya benar, tapi aku juga senang mendengarkan Al-Quran dari orang lain." Lalu sahabat itu membaca surat An-Nisa seperti kalian tadi, membaca surat An-Nisa. Ketika sampai pada ayat "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin" al-ayah, Kanjeng Nabi berkata, "Berhenti, jangan kau teruskan." Terus Kanjeng Nabi nangis sejadi-jadinya. Di kitab Ibnu Katsir diceritakan nangisnya itu sampai guguk, sampai semua badannya bergetar, ngantek ngene. Sampai badannya ditekuk, lempengnya sini hampir nempel dengan sini. Itu nangis sak gugu-gugu ya, sampai nangis yang begitu hebat. Terus Kanjeng Nabi ngendikan ngeten, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku bisa menjadi saksi orang-orang yang bisa bertemu denganku. Tapi bagaimana jika aku menjadi saksi bagi orang-orang yang aku belum pernah melihatnya?" Berat banget itu.
Kamu jadi saksi orang yang kamu kenal itu lumayan berat. Tiba-tiba juga jadi saksi orang-orang yang sama sekali belum pernah kita lihat. Ya. Nangis. Terus hadisnya keputus di situ. Nangis, tidak tahu menangnya bagaimana, tidak tahu. Di keterangan berikutnya diterangkan bahwa menjawab tangisan tadi, menjawab tangisan Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas kegalauannya bahwa beliau nanti di hari kiamat akan menjadi saksi. Diterangkan bahwa seluruh amal perbuatan manusia itu dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Setiap hari Senin dan hari Kamis. Meskipun Gusti Allah pirsa semua, tapi secara protokoler, gitu. Secara protokoler dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis. Untuk nabi-nabi yang lain, setiap amal umatnya dilaporkan setiap hari Jumat. Hari Jumat itu dimulai dari malam Jumat. Begitu pula untuk orang tua yang sudah meninggal. Jadi amal-amal kalian itu ketika ayahmu dan ibumu sudah meninggal, setiap hari Jumat mereka mendapat laporan amal perbuatanmu. Mulanya ketika kamu berbuat maksiatnya lebih banyak, mereka di alam kubur juga merasakan tersiksa. Tersiksanya lebih ngeri loh. Mungkin nek masih hidup ngerti anaknya keset, gak patah tersiksa, wong gak ketok siksane gitu. Tapi begitu mereka sudah masuk alam kubur, sudah tahu siksanya alam kubur, terus dilapuri perbuatannya anaknya tidak benar, itu tersiksanya double-double itu. Jadi selain dilaporkan amal baik, juga dilaporkan amal buruk. Jadi itu untuk semua nabi dan untuk bapak-bapakmu dan ibu-ibumu yang sudah meninggal. Mereka mendapat laporan amalmu setiap hari Jumat. Khusus Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau mendapatkan laporan amal umatnya setiap hari. Niki kangge jawabi keresahan dan kegalauan Kanjeng Nabi saat tadi. Setiap hari pagi dan malam Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapat laporan amal-amal kalian semua. Ketika amal itu bagus, Kanjeng Nabi Muhammad SAW memuji kepada Allah. Niki, apa Kanjeng Nabi memuji? Alhamdulillah, karena Gusti Allah telah memberi pertolongan kepada umatnya untuk berbuat baik. Makanya Kanjeng Nabi membaca Alhamdulillah. Tapi ketika amal itu, laporan amal itu amal yang buruk, Kanjeng Nabi segera membaca apa? Istighfar. Untuk siapa? Untuk umatnya. Nah, itu sesuai dengan hadis hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fa in ra'aitu khairan hamidullah wa in ra'aitu ghaira dzalik istaghfartu lakum. Hafal kabeh niku. Di sekolah. Itu gambaran bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW besok akan menjadi saksi. Berat banget. Saking beratnya itu Kanjeng Nabi sampai nangis terseduh-seduh. Ini dari keterangan para ulama beda-beda. Kanjeng Nabi itu ketika menerima ayat ini itu sedih banget. Karena bayangannya gini, bayangan para ulama seperti ini. Ada yang bayangan seperti ini. Kanjeng Nabi jadi saksi, ada umatnya datang, nggawa dosa. Niku ape ngakoni apik wong ora apik, gitu. Ora diakoni apik wong umate. Jadi seperti kalian tadi, posisi kalian ketika menjadi saksi sebagai saksi kekasihmu yang menjadi tersangka kejahatan.
Tapi ada ulama yang agak ringan. Jadi nanti itu ada umatnya Kanjeng Nabi datang, Kanjeng Nabi jadi saksi, ditakoki, iki umatmu Nabi Muhammad. Nggih. Tandane apa? Purun maca selawat. Oh ya, silakan kau urusi sendiri, kau syafaati. Datang lagi. Ini umatmu, ya. Tandane apa? Puasa Senin Kemis. Oh ya, silakan kamu syafaati. Ada yang ringan seperti itu. Ada yang membayangkannya Kanjeng Nabi begitu beratnya Kanjeng Nabi menerima beban itu. Ada ulama yang menggambarkan begitu mudahnya. Nah, itu beda-beda. Ya, seperti itu gambarannya sekilas seperti itu. Kenyataannya nanti kita lihat karena sudah saatnya. Oh, seperti itu ya. Penjelasan tentang saksi terberat untuk sang kekasih. Jadi saksi itu maksudnya penyaksian dari Kanjeng Nabi Muhammad untuk kekasihnya ini maksudnya adalah untuk umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di hari akhir nanti akan ada penyaksian tersebut. Jadi sebisa mungkin Nabi Muhammad memberi penyaksian yang baik gitu ya. Yes, bisa mungkin seperti itu. Seperti itu. Jadi selama kita masih mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, semoga nanti kita mendapatkan penyaksian yang baik. Amin. Amin, amin.